bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami bersorak-sorai hosana bagi anak Daud. Sungguh namamu dipuji-puji di atas gereja ini, atas tempat ini, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, satu-satunya Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu dahsyat di tempat ini. Sekarang kami menantikan firman-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu amat sangat berkuasa. Sebab firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan dan akan berhasil seperti yang Kusuruhkan kepadanya. Itu sebabnya kami janji kami akan seperti Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita sebelum kita duduk. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Aswin dengan Ibu Monica Tanusaputra yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di Gereja Betani Nginden. Pagi hari ini saya berdoa, Tuhan pesan apa yang perlu disampaikan untuk jemaat yang ada di kota Surabaya ini. Tuhan menaruh satu judul di dalam hati saya, yang saya beri judul khotbahnya, yang tak kelihatan, yang tidak dapat kita lihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mungkin saudara bertanya-tanya, loh Pak, sudah tahu itu tidak kelihatan kok dikhotbahkan? Hari ini saya berkata kepada saudara, justru yang tidak kelihatan itu perlu kita fokus. Dan kita mau belajar dari teks kita apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, pesan kepada gerejanya di Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Suatu statement yang luar biasa. Paulus bisa berkata, aku gak stres, kami gak khawatir, kami tidak takut, kami tidak tawar hati, kami tidak frustasi. Walaupun manusia batiniah kami ini merosot, walaupun tubuh ini terkena sakit penyakit, tetapi manusia batiniah, manusia rohani kami semakin hari semakin kuat, semakin strong, penuh dengan urapan daripada Tuhan. Bahkan Paulus berkata ini cuma penderitaan ringan. Saudara-saudaraku, ketika Paulus berkata itu adalah penderitaan ringan, ini adalah statement yang luar biasa. Kenapa saya berkata? Karena Paulus itu menurut saya rasul yang paling amat sangat menderita. Bukankah dia berkata, aku lebih banyak berjerih lelah? Bukankah aku rasul yang lebih sering masuk penjara? Bukankah aku ini rasul yang kerap kali didera di luar batas, kerap kali terkena bahaya maut? Bukankah Rasul Paulus itu disesah orang Yahudi 5 kali, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan? Hitung saja matematika saudara, 5 kali 39. Bukankah Paulus itu 3 kali didera? 1 kali dia harus dilempari oleh batu, 3 kali dia karam kapal.
Waktu saya baca ayat itu, saudaraku, saya baru 1 kali karam kapal, saudara-saudaraku. Oh, dia menderita bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, bahaya dari bukan orang Yahudi. Dia mendapatkan bahaya dari banyak orang. Dikatakan bahaya di kota, dia ke padang gurun, ada bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. Saudara bisa bayangkan Paulus punya saudara, kelihatannya sungguh-sungguh menolong dia, tapi palsu. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, puasa, kedinginan tanpa pakaian. Tapi Paulus berkata, ringan, enteng, tidak melebihi kekuatan manusia, ringan. Sebab itu mengerjakan satu kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Berapa banyak yang mau punya iman seperti Paulus ini, tidak stres, mengalami bencana, mengalami mara bahaya, karena krisis ekonomi, karena masalah di dalam rumah tangga, karena masalah di dalam pekerjaan, dikhianati dan lain sebagainya. Kita bisa berkata, tenang, aku gak khawatir, aku gak tawar hati, ini perkara yang ringan. Berapa banyak yang mau punya iman seperti itu? Angkat tangan saudara tinggi ya. Puji Tuhan, itu targetnya, itu goalnya daripada khotbah ini. Rahasianya di ayat yang selanjutnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Nah, itu dari judul khotbah itu, yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, itu judul kita, adalah kekal. Jadi ternyata kunci rahasia dari Paulus bisa berkata demikian karena Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan ayat yang ke-18 ini dengan suara yang keras, katakan, sebab saya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi pada pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya supaya kita fokus, supaya kita lebih memprioritaskan, supaya kita bisa melihat yang tak kelihatan. Bukankah Paulus berkata, aku memperhatikan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Paulus itu melihat yang tidak kelihatan. Looking, fix our eyes, fix our gaze on the things that cannot be seen. Jadi melihat sesuatu yang tak kelihatan. Jadi yang tak kelihatan ini penting sekali. Luar biasa, harus dijadikan prioritas dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kenapa, Pak? Bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan apa saudaraku, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, apa itu iman? Iman itu mengharapkan, iman itu mempercayai sesuatu yang tak kelihatan. Diteruskan lagi saudaraku, contoh daripada iman itu, karena iman kita mengerti, karena iman kita tahu, karena iman kita percaya bahwa seluruh alam semesta ini, saudara, semua yang saudara lihat ini, bulan, bintang, bumi, gunung itu saudara-saudara, telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oh, jadi semua yang saudara lihat, ada laut yang besar, ada binatang, saudara-saudara, itu semua terjadi, semuanya bisa saudara lihat karena diciptakan dari yang tidak dapat kita lihat. Jadi saudaraku, bukankah firman itu tidak bisa saudara lihat? Bukankah urapan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa saudara lihat? Bukankah manifestasi kuasa Roh Kudus
tidak bisa saudara lihat. Bukankah sorga, neraka tidak bisa saudara lihat. Tetapi justru itu yang harus bisa saudara dan saya lihat. Jadi doa saya, target saya khotbah ini, Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Betani Nginden ini yang pertama memiliki mata yang bagus. Maksudnya Bapak apa mata yang bagus? Mata yang sanggup melihat yang tak kelihatan. Oh, taruh tangan saudara di dada, haleluya. Mungkin jangan di dada, taruh mungkin urapan saudara atas mata saudaraku. Katakan, mata saya sanggup melihat yang tak kelihatan. Katakan amin. Seeing the invisible. Jadi kalau di sorga, saya pasti akan tanya sama Paulus waktu engkau nulis ayat itu. Apa sih engkau, apa yang gak kelihatan, yang orang lain gak kelihatan, tapi engkau bisa melihat begitu. Jadi Paulus ini adalah seorang rasul yang matanya bagus karena dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Seeing the invisible. Ada satu hamba Tuhan lain lagi saudaraku di Alkitab yang matanya juga ditulis paling bagus. Ada yang tahu saudara-saudara? Siapa yang punya mata paling bagus? Musa. Oh, Musa adalah satu tokoh yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau saudara membaca Alkitab. Dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oh, saudaraku, kisah daripada Musa itu disebutkan, namanya disebutkan saudaraku. Bayangkan 261 ayat di dalam Keluaran. 80 ayat dalam Imamat, 216 ayat dalam Bilangan. 33 ayat dalam Ulangan, 51 ayat di dalam kitab Joshua. Dan 47 ayat di dalam buku sejarah Mazmur, saudara-saudara, dan kitab para nabi. Dalam perjanjian baru muncul 37 ayat dalam kitab Injil, 19 ayat di dalam kisah para rasul, 22 ayat dalam surat para rasul. Total saudaraku 784 ayat di dalam Alkitab berbicara tentang Musa. Dan yang luar biasa kalau saudara tanya kepada saya, Pak, Musa itu apa yang spesial? Matanya bagus. Karena dikatakan saudaraku, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Nah perhatikan ya, dia mati usianya 120 tahun. Dikatakan matanya belum kabur. Matanya bagus, tajam saudaraku. Gak ada katarak, gak ada masalah penyakit-penyakit mata yang kita hadapi saudaraku. Dan kekuatannya belum hilang. Kalau saudara tanya, Pak, kalau gitu Musa itu matinya itu gak sakit? Gak ada sakit? Enggak ada sakit. Lah kok bisa mati? Ya karena sudah waktunya dipanggil sama Tuhan. Jadi matinya gimana ya? Saya percaya Musa matinya berserah, Tuhan, ke dalam rohmu. Kuserahkan nyawaku. Kira-kira seperti doa Tuhan Yesus itu. Tidak perlu sakit. Saya percaya jemaat Betani, saudara dan saya pun bisa punya iman. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan di usia yang lanjut, enggak ada sakit penyakit, kekuatan kita belum hilang, mata kita belum kabur. Ayo kalau mau tepuk tangan yang mantap, percaya dalam nama Yesus. Ayat itu bisa terjadi dalam kehidupan saya, bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi Musa ini luar biasa. 120 tahun dia naik ke pegunungan Abarim. Di mana itu Pak? Pegunungan itu ada di negara Jordania hari ini saudaraku. Dari pegunungan Abarim itu ada gunung yang paling tinggi. Namanya Gunung Nebo. Di atas Gunung Nebo itu ada satu puncak. Namanya Puncak Pisgah. Alkitab berkata demikian. Bagi saudara yang belum pernah pergi, saya tunjukkan kepada saudara. Ini foto kami 1 Januari kemarin. Rombongan kami saudaraku ada di Gunung Nebo. Kalau saudara pergi ke Gunung Nebo di atas, tempat yang ditabiskan oleh Paus, saudaraku, sebagai tempat yang kudus, ya karena di sini Musa mati, di sini Musa melihat tanah perjanjian itu ada ular tedung di situ ya, ada gambar ular, kemudian ada gambar salib. Saudara kan tahu ceritanya, ketika mereka dipagut oleh ular, lagi sakit kejang-kejang begini, selama mereka melihat tanda salib itu, mereka sembuh. Makanya apotek, farmasi, rumah sakit, saudara keliling seluruh dunia, saudaraku, simbolnya yaitu tadi itu, saudara-saudara. Nah, di tempat itu, saudara-saudaraku, saya ambil satu foto, saudaraku, adalah jarak yang bisa saudara lihat, saudaraku, di
melihat tanah perjanjian. Nah itu gambarnya, saudara. Puji Tuhan cuaca waktu itu baik, saudara. Jadi kami bisa lihat. Persoalannya adalah mata saya kurang bagus. Karena bagaimana saya bisa melihat jauh? Karena ditulis di situ, Danau Tiberias atau Danau Galilea itu 106 kilometer. Oh my God. Saya ini kan minus, saudara. Sebetulnya tambah, cuma malas ganti aja kacamata, saudara-saudara. Saya ini minus 4, minus 5. Jadi saudaraku gak kelihatan. Iya toh, gak bisa lihat jauh. Saya bisa bayangkan Musa matanya bagus karena bisa lihat jauh. Dan kalau saudara ada dalam titik itu, saudara melihat dan wilayah bangsa Israel yang ada di utara itu jaraknya 164 kilometer. Pertanyaan saya, mata saudara dan mata saya bisa lihat jauh nggak? Siapa yang bisa lihat segitu? Nggak ada manusia pun yang bisa melihat sejauh itu. Jadi persoalannya adalah mata itu penting. Karena apa? Karena Matius pasal 6 dan Lukas pasal 11 berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oh, makanya banyak orang Kristen itu gelap, Pak. Gak kelihatan, Pak, ini, Pak. Ini dari Januari sampai Februari ini. Emas naik sekian puluh %. Oh, kemudian kursnya enak. Bapak tinggal di Australia. Aussie dollar 12.000 sekarang. Naik dari, oh saya tambah miskin. Oh Pak, Bapak gak tahu. Dari bulan Januari sampai bulan ini. Oh tubuh saya ini sudah turun. Ya, hasil daripada tes darah semakin jelek Pak. Sekian persen. Kenapa saudara tawar hati? Karena saudara nggak bisa lihat, karena mata saudara kurang bagus. Kalau mata saudara nggak bagus, ya gelap hidupmu. Ya gelap, engkau nggak bisa melihat rencana yang Tuhan sediakan buat saudara. Kenapa Musa itu bisa kuat? Karena ya matanya bisa lihat jauh. Hari ini saudaraku, kalau saudara tidak bisa melihat jauh, saudara perlu kayak saya pakai kacamata. Coba lihat Musa, saudara. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat yang ke-26 perhatikan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar. Luar biasa. Daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Terjemahan lain berkata karena dia melihat upah. Karena dia bisa lihat ada yang tidak kelihatan, yaitu upah yang Tuhan sediakan. Makanya dia bisa bilang penghinaan karena Kristus lebih besar kekayaannya daripada seluruh kekayaan Mesir. Wow. Kalau di sorga saya juga mau tanya sama Musa, yang kamu lihat itu apa sebetulnya? Iya toh? Apakah engkau melihat mahkota kebenaran? Seperti yang ditulis dalam perjanjian baru, ada mahkota abadi. Apakah engkau melihat sorga, saudara-saudara? Mata Musa bagus, ayat yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, saudara-saudara. Nah perhatikan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itu judul kita kan. Yang tak kelihatan. Terus Musa, kamu bisa endure, kamu bisa meninggalkan Mesir, kamu bisa tidak takut, kamu bisa bertahan 40 tahun di dalam penderitaan, di dalam padang gurun. Kamu itu lihat apa? Bahasa Inggrisnya menjelaskan, dia bisa melihat Tuhan, melihat dia yang tidak kelihatan. He keep his eyes to the one who is invisible. Oh pertanyaannya, apakah saudara bisa lihat Tuhan? Gak bisa kita. Kadang kita nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu.
Saudara nyanyi lagu itu misalnya, ku pandang wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang mana yang saudara lihat? Bisa nggak sih saudara lihat ada Tuhan, wajahnya yang penuh dengan kasih sayang, wajahnya yang mencintai saudara. Susah loh Pak, saya tahu wajah Tuhan Yesus. Itu loh Pak yang dilukis, lukisan dijual di toko-toko buku. Loh itu kan lukisannya Leonardo da Vinci. Ya toh? Karena dia menganggap Tuhan Yesus dari Timur Tengah. Jadi dia cari orang laki-laki yang paling ganteng dari Timur Tengah, dari Israel. Dilukis ini Tuhan Yesus gitu saudara. Coba kalau Tuhan Yesus itu datangnya dari Cina, saudaraku, pasti wajah yang dilukis itu kayak saya, langsung pipit 2. Enggak guyon, kok narsis saya ini ya, haleluya. Saudara-saudara, jadi Musa itu bisa melihat ada upah yang lebih besar daripada Mesir. Saya mau katakan kepada saudara, Mesir itu zaman itu saudaraku, saudara-saudara orang Jawa bilang, Mesir itu kuaya. Duh, serius, saudara baca Alkitab, Firaun itu kok bisa kaya zaman itu, saudara? Ya gara-gara ada seseorang yang dipakai Tuhan yang namanya Yusuf. Ya, saudara baca sendiri dalam Alkitab, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Dia membangun, saudaraku, kota perbekalan Pitom dan Ramses pada waktu tahun kelaparan. Dikatakan semua penduduk dari semua penjuru bumi datang ke Mesir, datang kepada Yusuf untuk membeli makanan karena gak ada makanan sama sekali, kering, kerontang, miskin. Beli. Dalam tahun yang pertama, semua uang mereka saat dunia ini habis beli makanan. Saudara-saudara. Begitu uangnya habis, masih lapar, mati, datang lagi ke Mesir, datang lagi ke Yusuf, tolong. Uang sudah habis, jadi apa? Baca Alkitab, mereka jual kudanya, kambing dombanya, lembunya, ternaknya, keledainya, untanya, semuanya sampai habis. Jadi saudara bisa bayangkan semua binatang saat dunia ini, saudara, jadi miliknya Firaun. Jadi semua uang habis jadi miliknya Firaun. Semua ternak jadi miliknya Firaun. Itu Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Iya toh. Terus masuk tahun kedua kan. Tahun kedua masih lapar. 7 tahun dulu kelaparannya. Tahun kedua mereka datang. Tuhan kau sudah tahu uang kami habis. Ternak kami habis. Jadi gimana kami masih lapar. Mereka jual tanah mereka. Ladang mereka. Rumah mereka. Jadi ladang, rumah, tanah, aset besarnya gitu, semuanya menjadi Firaun. Masih lapar saudaraku, masih tahun kedua. Tanah sudah habis, aset habis, uang habis, harta habis, tanah habis. Apa yang mereka jual? Badan mereka, saudara. Jadi mereka tuh jual badan mereka jadi budaknya Firaun. Makanya Firaun itu oke, saudara-saudara. Kuatnya menguasai dunia. Makanya dunia zaman itu pusatnya ada di mana? Di Mesir. Karena siapa ya? Karena ada Yusuf, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, tim saya waktu ke Israel, kami lewat Mesir. Dan bulan November yang kemarin, baru dibuka, saudaraku, Grand Egyptian Museum. Saudaraku, kami foto di depannya. Ini luasnya 20 kali lapangan sepak bola. Oh, kami punya kesempatan untuk masuk ke sana, saudara-saudaraku. Karena apa dibuat, saudaraku? Dana daripada United Nations, karena mereka ketemu satu kuburan. Raja Fir'aun, kalau nggak salah namanya Tutankhamun atau siapa, sulit ngomongnya, saudara. Usia 18 tahun sudah mati. Dan ketika diketemukan kuburannya, saudara, ternyata semuanya itu dari emas murni, saudara. Ya, mahkotanya 5 kilo emas murni, topengnya 7 kilo emas murni, ininya emas. Peti matinya, saudara, ini kami foto 110 kilogram emas murni, saudara. Jadi saya tuh sampai ngitung, saudara. Sekarang emas 1 kilo itu 3,3 miliar kali 110 kilo, saudara. Itu dibuang, saudara, dimasukkan kuburan, saudara-saudara. Jadi kaya. Jadi saya langsung nyandak. Saya langsung ngerti, saudara. Begitu, saudara-saudara. Oh, jadi ternyata waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel, mereka ngerampok, ya mereka kan ngambil baju berharga, emas berharga, termasuk emas dan perak. Jadi bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, bangsa Israel pun sangat amat kaya dan diberkati. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara
dan hidup saya. Jika saudara percaya, engkau pasti diberkati. Engkau pasti diangkat oleh Tuhan. Engkau pasti di atas dan bukan di bawah. Jalanmu naik dan bukan turun. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ayo tepuk tangan yang percaya engkau bisa diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya. Jadi kita harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Berkat itu belum kelihatan. Ya Pak ya. Pertolongan Tuhan, mujizat kesembuhan belum kelihatan. Tapi saudara harus bisa melihat. Makanya Roma pasal 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Sekali lagi, yang tidak kelihatan. Jadi maksudnya begini, kalau engkau beriman atas sesuatu yang kelihatan, engkau berharap yang kelihatan, itu bukan iman, bukan pengharapan. Tapi ketika engkau berharap atau beriman kepada yang tidak kelihatan, kita menantikannya dengan tekun. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa mengharapkan, percaya? Ibrani 11 ayat 1, dasar iman adalah bukti yang tidak kelihatan. Saudara perlu baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya apa? Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam apa? Kelemahan kita, dalam sakit penyakit kita, dalam persoalan, dalam krisis, dalam badai. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoalah di dalam Roh. Masuk 2026 ini lebih banyak berdoa dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh itu membantu kelemahan saudara, sehingga membuka mata saudara, sehingga saudara bisa melihat, mengharapkan, mempercayai yang tidak kelihatan itu nyata. Bahwa yang tidak kelihatan ini bahkan bisa mempengaruhi apa yang saudara lihat nanti. Sebab yang saudara lihat, alam semesta ini, datang dari apa yang tidak saudara lihat. Karena firman Tuhan, berdoalah di dalam Roh. Ya, maka kalau saudara lanjutkan cerita itu, baru kita sampai di ayat yang paling terkenal nomor 2 di dalam Alkitab. Yang pertama Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang paling terkenal. Tetapi untuk orang Kristen, ayat yang kedua yang paling terkenal, ya ini Roma 8:28. Bukankah itu di bawahnya apa yang tadi saya cerita? Kita tahu sekarang, kita percaya sekarang, kita bisa melihat sekarang bahwa Allah yang tidak kelihatan ini ternyata dia tidak pasif, dia tidak tidur. Sebab penjaga kita adalah penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia bekerja, dia turut bekerja, dia aktif di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat siapa? Buat saya yang mengasihi dia. Buat siapa? Buat saudara semua. Jemaat Betani Nginden yang mengasihi Tuhan, akan ada kebaikan yang terjadi dalam hidup saudara yang percaya. Katakan amin. Kalau mau tepuk tangan percaya kebaikan Tuhan terjadi, tepuk tangan yang mantap buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak bisa saudara lihat kebaikan itu sekarang, tapi itu bisa terjadi. Contohnya Amanda Foster. Saudara-saudaraku, berita ini terjadi di Kentucky, Amerika. Bulan Mei tahun yang kemarin viral. Ya, saya nggak tahu saudara mengikuti berita di luar negeri apa tidak. Saudara, begitu banyak saudara-saudara. Karena Amanda Foster itu ketika dia mengandungnya banyak kesukaran saudaraku. Dan kemudian anak yang pertamanya mati. Saudara bisa bayangkan ketika, setelah itu dia bertobat. Dia terima Yesus Kristus Tuhan. Dia suka berdoa saudara. Dan ketika dia mengandung lagi, dokter berkata, ini bahaya ini. Anakmu nanti lahir cacat ini.
Karena ada aortic septum abnormality. Saya nggak mengerti. Ini terminal diagnosis. Ini biasa terjadi dalam bayi laki-laki, Potter syndrome. Ya, kira-kira begitu. Oh, tetapi Amanda Foster berdoa, saudara. Setiap kali dia mau ngecek ke dokter, saudaraku, dia berkata kepada kandungannya, "Nak, engkau lahir sehat, sembuh. Tidak seperti yang dokter katakan. Sebab ada tangan Tuhan yang tumpang tangan atas engkau." Jadi dia tumpang tangan atas kandungannya, percaya bahwa tangan Tuhan tumpang tangan atas bayinya. Ada tangan Tuhan atas engkau. Ada tangan Tuhan yang menyembuhkan. Ada tangan Tuhan, selalu dia berkata. Sampai satu ketika, saudaraku, dia cek, saudaraku, ke dokter, saudara, dia bahkan berlutut. Kalau saudara baca ceritanya, dia berlutut di kantor daripada dokter dan selalu berkata, ada tangan Tuhan dan ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Heboh, saudaraku, dunia ini karena ultrasoundnya, saudaraku, hasilnya karena doa seakan-akan ada tangan yang tumpang tangan atas bayinya. Bayinya lahir sehat, sempurna, tanpa cacat. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Manusia tidak bisa melihat ada tangan Tuhan. Tetapi hari ini percayalah, engkau tidak bisa melihat tangan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, the step of the righteous are ordered by the Lord. Langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Kalaupun ia jatuh, kalaupun saudara dan saya jatuh, kalaupun kita terkena masalah, kita tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Saya berdoa supaya setiap jemaat, saudara bisa melihat tangan yang tidak kelihatan menyertai saudara. Saya berdoa ketika engkau ada dalam lembah yang kelam, lembah gelap, bayang-bayang maut. Saya berdoa saudara bisa melihat ada gada yang tidak kelihatan, ada tongkat yang tidak kelihatan, yang menghibur saudara dan menopang saudara. Saya berdoa pagi hari ini, ketika engkau harus berjalan di dalam padang gurun, saudara dan saya bisa melihat ada tiang awan dan tiang api yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada malaikat yang Tuhan utus menjaga engkau, berkemah di sekeliling engkau untuk meluputkan engkau dari segala jalanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Yang bisa melihat tepuk tangan lebih meriah lagi bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa mata saudara bisa melihat ketika engkau harus masuk di dalam api. Engkau bisa melihat the fourth man in the fire. Orang yang keempat yang ada di dalam api. Seperti kata Nebukadnezar, semua para wakil bupati, mereka bilang, bukankah 3 orang, Sadrah, Metsha dan Abednego, yang kami masukkan ke dalam api. Tetapi mereka bisa melihat ada orang yang keempat yang menyertai mereka. Oh haleluya. Saya berdoa mata saudara bisa melihat jauh. Oh, kadang-kadang kita berseru seperti Gehazi, celaka Tuanku, celaka, binasa kita. Tetapi Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Sebab yang menyertai kita lebih berkuasa daripada mereka. Dan Elisa berdoa, bukalah matanya. Dan Gehazi melihat sungguh gunung itu penuh dengan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Saya berdoa engkau bisa melihat ada pertolongan, ada penyertaan, ada perlindungan daripada malaikat, daripada Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang bisa melihat tangan yang ada di atas saudara, tumpang tangan di atas saudara, seperti yang di ultrasound itu. Oh haleluya. Itu doa saya, mata saudara harus bagus. Sama-sama katakan amin. Tetapi ternyata bukan saja mata saudaraku, tetapi poin yang kedua kalau kita berbicara yang tidak kelihatan. Yang kedua, telinga saudara juga harus bagus. Telinga saudara harus sensitif. Telinga yang sanggup mendengar yang tak kelihatan. Hearing the invisible. Coba semuanya pegang telinganya. Haleluya. Sambil berkata, telinga saya sanggup mendengar yang tak kelihatan. Katakan amin. Saya berdoa supaya saudara seperti seorang murid yang duduk di bawah kaki Tuhan. Oh, telinga saudara dipertajam mendengar suara Tuhan. Bukankah iman itu kalau saya tulis, ini saya tulis sendiri saudaraku ya. Definisi daripada iman. Iman, faith believes even when we don't see it.
Faith sacrifices even when we don't have to. Faith obeys even when we don't understand it. Faith persevere even when we don't want to. Dan yang terakhir saudaraku, itu dikasih warna merah. Faith hears even when we do not see it. Iman itu mendengar sekalipun kita nggak melihat. Oh, jadi perlu mendengar. Betul. Engkau nggak melihat, engkau bisa melihat. Tak kelihatan, bisa melihat. Itu poin yang pertama. Sekarang tidak bisa lihat yang tak kelihatan, tapi saudara bisa dengar. Because apa? Faith come from the hearing, ya toh? Hearing of the word of Christ. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya nggak punya iman, bukankah Roma 10:17 iman itu timbul dari apa? Sekali lagi, pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Firman Kristus itu tidak bisa kita lihat, saudaraku, tetapi bisa kita dengar. Amin. Ya, bukankah logos ini firman, tetapi untuk menjadi rema itu kita perlu mendengar dengan telinga yang haleluya. Ilustrasinya begini. Saudara tahu kalau di Perang Dunia Kedua di London, ini kisahnya. Kemudian London kan dibom sama Nazi Jerman. Saudara-saudaraku, banyak bom. Saudaraku, asap, saudaraku, dalam keadaan malam ada api, ada asap dipenuhi. Jadi ada banyak gedung-gedung hampir roboh dan kebakaran. Dan ada ayah yang sadar, saudaraku, bahwa anaknya ada di lantai atas dan dia belum turun dan penuh dengan api. Ayah itu berseru, "Nak, jam loncat." Anaknya bilang, "Aku gak berani loncat karena aku gak bisa lihat Dedi." Dedinya berseru, "Engkau gak perlu lihat Dedi, karena Dedi yang bisa lihat kamu. Yang penting walaupun kau gak bisa lihat Dedi, loncat, dengarkan suara Dedi. Loncat, pasti aman, Dedi akan tangkap." Jadi berdasarkan pendengaran daripada suara ayahnya, anak itu tahu karena dia punya special bond dengan ayahnya. Dia tahu itu suara ayahnya. Dia loncat dan bapaknya menangkapnya, saudara-saudara. Jadi sama saudara dan saya juga begitu. Di tengah-tengah kegelapan, bagaimana dengan telinga saudara? Apakah saudara bisa mendengar suara Tuhan yang lembut? The still small voice. Ya, di dalam bahasa Alkitabnya saudaraku, pada waktu Elia mendengar suara dalam angin yang sepoi-sepoi basah. Jangan takut, tenang. Bukankah itu yang terjadi dalam murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus? Petrus ada di Danau Galilea, Bapak Ibu. Dengan murid-murid yang lain, Alkitab berkata ada badai, ada taufan yang mau gelap, saudaraku. Alkitab jelas berkata pada waktu malam. Kitab Injil berkata dengan jelas jam 3 malam. Tidak ada matahari. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati mereka dan mereka semua takut. Karena mereka gak kelihatan. Mereka bilang hantu, setan, hantu. Mereka takut. Tapi Petrus berkata, kemudian Yesus berkata, "Tenang. Aku ini, jangan takut." Suara itu saudaraku, cuma Petrus yang bisa dengar. Yang lain saudaraku kalah sama berita negatif, kalah sama hoax, saudara. Karena suara-suara badai yang menakut-nakutkan, suara negatif yang bikin khawatir. Tetapi Petrus telinganya bagus. Haleluya. Bagaimana dengan telinga saudara? Telinga Petrus bagus. Kemudian Petrus bisa berseru, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya bolak-balik saudaraku ke Danau Galilea. Biasanya di kapal di Danau Galilea habis saya berkhotbah, kita menari dan saya berkata kepada mereka, "Ayo, siapa jemaat sekarang turun di atas danau, berjalan di atas air." Gak ada satupun yang mau. Karena dengar suara pendetanya gak bisa dipercaya. Tapi kalau itu suara firman, beda. Haleluya. Semua orang tahu engkau turun ke dalam air, engkau butuh iman.
Semua orang tahu engkau turun di tengah laut, di tengah danau, pasti tenggelam. Kenapa Petrus berani, saudaraku? Karena di tengah-tengah ombak, di tengah orang berkata, hantu, hantu, hantu. Telinganya bagus. Dia mendengar ini suara Tuhan Yesus. Dan dia mempercayai suara Tuhan Yesus. Akhirnya dia acting, dia bertindak berdasarkan telinganya yang mendengar suara Tuhan. Di tahun 2026 ini, saya berdoa supaya mata saudara bisa melihat penyertaan Tuhan yang tidak bisa kelihatan. Yang kedua, saya berdoa supaya saudara bisa mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan atas Daud? Saudara bisa bayangkan loh, Daud itu perang sama orang Filistin. Orang Filistin itu ada di lembah Refaim. Bertanya Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Pak, pohon kartau itu apa Pak? Bahasa Inggrisnya balsam tree atau poplar tree. Mungkin lebih terkenal mulberry tree gitu, kira-kira begitu. Ya. Dan bila engkau mendengar, engkau nggak akan bisa lihat. Engkau mendengar bunyi derap langkah di atas puncak pohon-pohon kartau itu. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Dan kalau saudara membaca versi Tawari, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Pertanyaan saya saudaraku, ngapain sih Tuhan itu nyuruh Daud dan tentaranya menunggu di bawah pohon kartau? Bagi saudara yang tidak tahu, pohon kartau itu ini pohon mulberry, saudara-saudara. Ya, nah, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi tentaranya Daud, posisi gelap begitu, tidak kelihatan saudaraku musuh itu berapa besar. Saudara cuma dapat pesan, kamu cuma boleh maju kalau engkau mendengar ada bunyi derap langkah di atas pohon kartau itu. Berarti engkau tahu Tuhan itu berjalan di depanmu, Tuhan berperang di depanmu, baru engkau harus maju. Dan ketika engkau mendengar bunyi itu, engkau bertindak dengan cepat. Wih, saya bayangkan kalau saya jadi tentaranya Daud ini, kemenangan kita ini sangat amat bergantung kepada telinga kita. Karena momennya harus berdasarkan telinga kita. Kalau kita sensitif bisa mendengar bunyi derap langkah. Ini bukan bunyi derap langkah, ini bunyinya burung. Ini bunyinya burung hantu. Ini bunyi angin. Saudara perlu membedakan apa bunyi derap langkah. Oh haleluya, suka enggak khotbah model begini saudara. Tetapi saya berdoa supaya jemaat Betani Nginden, telinga saudara sensitif kepada suara Tuhan. Saudara bisa mendengar, jangan takut di tahun 2026 ini. Sebab aku menyertai engkau. Aku berjalan di depanmu untuk menyelamatkan engkau. Aku berjalan di depanmu untuk membebaskan engkau. Kalaupun di tahun 2026 engkau harus menyeberang melalui sungai, engkau enggak akan dihanyutkan. Engkau harus melalui air, engkau tidak akan tenggelam. Kalaupun di tahun 2026 engkau harus masuk api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Yang percaya sorak-sorai bagi dia. Yang bisa mendengar suara firman, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, biarlah saya mengutip, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan suara Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2. Oh haleluya. Saya berdoa supaya engkau mendengar di tahun ini. Ada suara yang berkata, aku mengasihi engkau. Oleh bilul-bilul Yesus engkau sudah sembuh. Oh, saya berdoa engkau mendengar umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Yang bisa mendengar suara Roh Kudus, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekarang yang terakhir saudara-saudaraku, yang tak kelihatan, melihat yang tidak dapat dilihat.
mendengar yang tidak kelihatan. Yang terakhir adalah iman yang sanggup percaya yang tak kelihatan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, iman yang sanggup percaya yang tidak kelihatan. Katakan amin. Jadi bukan saja seeing the invisible, hearing the invisible, trusting the invisible, percaya yang tidak kelihatan. Kita lanjutkan tentang Musa, saudaraku. Ya, di Ibrani pasal 11 dilanjutkan ayat yang ke-28. Karena iman, semua berkata iman. Maka Musa mengadakan Paskah dan pemecikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ini karena iman. Mereka mendengar suara Tuhan. Ambil domba Paskah, sembelih, ambil hisop, celupkan di dalam darah, dan kemudian kau sapukan di atas pintu atas, dan kemudian sebelah kanan pintu, kemudian di sebelah kiri pintu, karena nanti akan ada pembinasa anak-anak sulung. Anak pembinasa anak sulung kelihatan nggak? Nggak ada yang lihat, saudara. Gak ada yang tahu definisinya. Tapi karena mereka mendengar firman, mereka action sesuai firman, akhirnya terjadi Passover. Pembinasa anak sulung itu Paskah. Bahasa Inggrisnya Passover. Bahasa Ibraninya Pesah, saudara-saudara. Ya, itu makanya jangan kaget. Ya, besok kan Chinese New Year Eve ya. Besok itu malam tahun baru. Saya pulang dengan keluarga. Kita ada acara makan. Biasanya Chinese New Year itu saudara akan lihat sama persis. Ada tanda merah di atas, tanda merah di kanan, tanda merah di kiri. Tahu dari mana? Ya karena sejarah. Tahu dari mana sejarah? Ya dari Alkitab, saudara-saudara. Karena Cungkuok dan orang Cina itu percaya kuok nien. Nien itu apa? Monster, saudaraku. Binatang buas yang mau makan anak, saudara. Tapi dia takut sama warna merah. Jadi itu akan lewat begitu saja. Apa itu Passover? Kuok nien. Itu sebabnya tadi saudara dan saya nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah itu nyata. Tidak kelihatan darah anak domba, darah Yesus. Tetapi kuasanya nyata. Mujizatnya nyata. Tanda ajaibnya nyata. Untuk melindungi engkau, untuk memelihara engkau, untuk memberkati engkau. Yang percaya sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Pemain musik boleh kembali. Saya akan tutup dengan ayat yang selanjutnya. Karena iman maka mereka, siapa itu? Bangsa Israel telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara-saudaraku, mereka harus mempercayai yang tidak kelihatan. Mereka lewat Laut Merah sampai di mana? Padang gurun, saudara-saudara. Siapa ya? Bukankah kalau mau masuk tanah perjanjian berlimpah susu dan madunya harus lewat padang gurun? Dan Musa itu 40 tahun di padang gurun, dia tahu persis. Nggak mungkin manusia 2,5 juta sampai 3 juta bisa survive di padang gurun. Gak mungkin, karena Musa tahu banyak ular. Tadi di Gunung Nebo itu, ya, yang tadi saya banyak ular, saudara. Tetapi kering, kerontang, saudara. Bagaimana kasih makan untuk hampir 3 juta orang? Iya toh saudara-saudara. Kalau saudara jadi orang Israel tanya sama Musa, Musa, kita lewat Laut Merah ini, kita sampai di mana? Padang gurun. Oke, padang gurun itu gimana? Nanti kita cara makannya gimana? Tidak ada supermarket. Nggak ada biskup, nggak ada gedung, nggak ada sekolah, nggak ada semua fasilitas itu nggak ada. Sampai hari ini kalau saudara ke padang gurun itu nggak ada apa-apanya. Makanya setiap kali jemaat begitu kita meninggalkan Afrika, masuk Laut Merah, kemudian tiba di padang gurun. Saudaraku, saya berkata mulai sekarang jemaat jangan ngomel ya, jangan komplain, jangan menggerutu. Kalau engkau menggerutu tak tinggal di padang gurun, saudara-saudara. Karena apa? Karena nggak mungkin hidup. Kalau saudara jadi Musa bagaimana? Pasti akan mikir loh saudara-saudara. Siapa di sini yang punya perusahaan catering yang bisa terima order sampai 3 juta makanan? Gak ada. Karena kalau sampai
butuh 3 juta, saudara-saudara. Itu artinya 1.500 ton makanan setiap hari untuk kasih makan orang sebanyak itu. Saudara, belum kayu bakarnya, saudara. Itu kereta apinya itu bisa 1,6 kilo panjangnya, saudara. Kalau tambah kayu bakar itu 4.000 ton kayunya. Itu setiap hari, saudara. Dan bagaimana engkau bisa kasih makan orang sebanyak itu? Coba saudara pikir. 30 Juni nanti saya ada KKR di South Africa. Di jemaat ada yang ikut, 3 ibu-ibu ikut saya, saudara, ke Johannesburg. Saya bilang nanti saya akan pergi ke Zimbabwe dan lain sebagainya. Nah kemudian mereka bertanya, Pak nanti hotelnya di mana? Saya bilang belum tahu, nanti. Cuma tiket beli sekarang, saya sudah issued, saya punya tiket. Nanti gimana vaksinnya? Saya bilang ya yellow fever vaksin, kemudian saya bilang flu shot dan lain sebagainya. Bingung saudara, banyak orang takut karena tidak tahu caranya bagaimana. Saya bisa bayangkan, itu saya cuma ngatur orang sedikit, rombongan sedikit 7 orang saudaraku yang ikut saya nanti ke sana. Tetapi saudara bisa bayangkan Musa itu harus memimpin orang gitu banyak. Itu sebabnya saudaraku perlu apa? Mata yang bisa melihat yang tidak kelihatan, bisa melihat ada mana turun dari langit, bisa melihat, bisa mendengar bunyi saudaraku 400 km angin yang menerbangkan burung puyuh dari laut Mediterania sampai jatuh ke perkemahan sehingga mereka bisa makan daging. Mereka harus bisa mendengar yang tidak kelihatan dan mereka harus punya action untuk melakukan yang tidak kelihatan. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, hidup saudara dan hidup saya bukan karena melihat, bukan karena melihat yang kelihatan, tetapi hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang percaya akan yang tidak kelihatan. For we walk by faith and not by sight. For we live by faith and not by sight. Kenapa engkau masih takut? Kenapa engkau masih khawatir di tahun 2026 ini? Saya suka sekali pergi ke Israel, saudara-saudara. Karena menurut saya itu unik negara itu. Dan itu sesuai dengan penggenapan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat geografis Israel, itu luar biasa. Tahukah saudaraku, zaman dahulu setiap kali mereka membuat peta dunia, selalu Jerusalem adalah the center of the world. Karena memang dia di tengah, saudara-saudara. Dan saking uniknya Israel itu, saudara, di sebelah utara saudara akan ketemu dengan Gunung Hermon yang tinggi, yang ada saljunya, kemudian turun airnya menjadi sungai Yordan, kemudian turun di danau Hula, saudara, yang di atas permukaan laut. Kemudian ada lembah Jordan yang begitu subur, dan kemudian dia turun, saudaraku, ke danau Galilea 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau saudara naik cable car ke gunung pencobaan, itu cable car yang di bawah permukaan laut, dan kemudian turun sampai laut mati 450 meter di bawah permukaan laut. Itu ada di mana? Di tengah-tengah dunia ini, saudara. Makanya burung-burung itu tahu persis. Duh Pak, maksudnya burung-burung apa? Tahukah saudaraku bahwa orang ke Israel itu bukan hanya berziarah. Banyak saudaraku yang pergi itu adalah bird watcher, melihat burung, saudara-saudara. Ini artikel 24 November yang kemarin, saudara-saudara. Saudara bisa baca sendiri. Ya, setiap kali autumn sama spring, apa itu? Setiap musim gugur dan kemudian musim semi, saudara. Saudara tahu ada berapa banyak? 500 juta burung, saudaraku, terbang di udara, transitnya di mana? Di Israel. Karena mereka dari Eropa ke Asia, Asia ke Afrika. Begitu makanan mereka habis, saudaraku, begitu cuaca ganti, mereka itu terbang, saudara, dan selalu transitnya di mana? Israel. Jadi kalau 1 tahun 2 kali 1 miliar burung, saudara. Jadi Israel itu adalah super highway, jalan raya, transitnya burung. Jadi burung itu bisa istirahat di sana. Sekarang kita baca ayatnya, ayat yang terakhir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit.
Burung-burung di langit itu gak nabur, gak kerja, gak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Perhatikan saudaraku, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah saudara dan saya, kita ini jauh melebihi burung-burung yang ada di langit itu? Amin. Saudara bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi pada waktu ayat itu ditulis, saudaraku, mungkin murid-murid gak hidup seperti zaman saudara dan zaman saya sekarang, saudaraku. Karena apa? Karena waktu kita pergi ke Israel, kenapa saya suka waktu rombongan orang di bus tidur, saya suka lihat, saudara, tentu pada waktu jalan di lembah Jordan, selalu kanan saya, kiri saya, burung di mana-mana, saudaraku. Burung bisa terbang dalam bentuk V dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi tahukah saudaraku maksud Tuhan pada waktu dia ngomong gini? Dia ngomong sama murid-muridnya, dia ngomong sama jemaat, jangan khawatir kamu itu. Coba lihat burung di udara itu. Berapa banyak? Ada 1 miliar burung. Burung itu tahu waktu ada waktunya pergi ke Israel, pasti dapat makan, pasti. Saudara pikir bangsa Israel pemerintahnya kaya bisa kasih makan 1 miliar? Gak bisa, saudara-saudara. Yang kasih makan 1 miliar itu Tuhan. Jadi Tuhan mau ngomong begini, ya lihat itu burung itu, 1 miliar jumlahnya, semuanya dikasih makan sama Bapa di sorga. Tidak ada satupun yang jatuh di luar daripada kehendak Allah. Dan kamu lebih berharga daripada 1 miliar burung. Dan kalau Tuhan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Dan kalau Tuhan bisa piara 1 miliar burung, dan dia bisa piara sampai 3 juta orang Israel di padang gurun, apalagi cuma keluarga saudara yang cuma jumlahnya gak lebih dari jari saudara ini. Tuhan bisa pelihara saudara yang percaya. Ayo, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa percaya, yang tidak kelihatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Glory, glory bagi Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena ku percaya, bukan karena melihat, bukan karena namun karena firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar yang wanita saja naikkan pujian ini dari awal. Yang pria berdoa di dalam roh bersama-sama. Urapi mata kami ya Tuhan, supaya mata kami bisa melihat yang tak kelihatan. Urapi telinga kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar yang tidak gantian yang pria naikkan pujian ini, yang wanita berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Mari bersama-sama semua menyanyi. Sebab aku percaya ya Tuhan, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami hidup karena iman, bukan karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya,
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Mari saudara yang di bawah angkat kedua tanganmu, yang di bawah kaum semua angkat tanganmu berseru. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari berdoa di dalam roh. Membantu kita berdoa di dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari saudaraku berdoa dalam roh. Haleluya. Yang tak kelihatan, mata yang sanggup melihat yang tak kelihatan, telinga yang sanggup mendengar yang tak kelihatan, iman yang percaya yang tak kelihatan. Itu sebabnya hari ini saya mau challenge saudara. Mungkin ada yang sedang berdoa untuk kesembuhan yang belum saudara bisa lihat, yang tidak kelihatan. Saya mengundang saudara untuk tumpang tangan atas bagian saudara yang sakit. Haleluya. Dalam nama Yesus. Supaya kesembuhan mujizat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Mari tumpang tangan atas bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita berdoa di dalam roh. Kami mendeklarasikan kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Oleh bilul-bilul Yesus terjadi kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh, sakit kanker sembuh, sakit tumor sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang yang terakhir, adakah di antara saudara yang merasa saudara perlu berkat Tuhan? Saudara mendengar bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa Israel keluar dari Mesir kaya, bagaimana Tuhan bisa memelihara mereka di padang gurun. Saudara mendengar, saudara bisa melihat burung 1 miliar dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Ayo, kalau saudara percaya, angkat kedua tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo semua berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, aku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku diberkati. Apa yang aku kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jalanku naik dan bukan di bawah. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus, berkati, 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 berkati. Berkat mengalir dalam nama Yesus. Diberkati, diberkati, diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena
firman-Mu